Oke brother, jadi video kali ini kita bakalan nyoba sesuatu yang baru. Jadi langsung aja kita buka paketnya sambil ngobrolin sedikit tentang barang ini. Ini adalah converter Type-C 3.1 to HDMI. Jadi fungsi kabel ini tuh menghubungkan device semacam laptop, tablet, maupun smartphone ke visual yang lebih besar seperti TV, monitor, atau proyektor. Dan konverter ini tuh support sampai resolusi 8K 60 fps. Bayangin Bray, sejernih apa gambar yang mampu disalurkan oleh konverter ini di resolusi segede itu. Untuk build quality-nya bagus banget. Waktu dibengkokin kayak gini tuh kabelnya kerasa solid dan sangat elastis. Jadi untuk pemakaian ekstrim dibawa kemana-mana udah pasti awet banget lah ya harusnya. Nah di sini aku mau coba untuk sambungin HP ini, Sony Xperia 5 Mark II, ke layar yang lebih besar. Jadi di sini aku bakalan pakai Smart TV karena di TV itu ada colokan HDMI-nya dan Type-C-nya bakal aku sambung ke HP ini. Dan nanti kita bakal lihat gimana hasilnya kalau HP ini disambung ke TV. Jadi kita bisa ngontrol HP ini dan layarnya bakalan ditampilkan di televisi. Dan cara pakainya itu gampang banget Bray. Kamu tinggal siapkan HP-nya, siapkan TV-nya di mode input HDMI, colok dan colok, beres. Udah, gitu aja. Sekarang kamu bebas mau pakai HP-nya buat apa aja. Dan ini itu sesuatu yang aku penasaran banget Bray. Gimana ya rasanya kita itu kalau main Mobile Legend di HP tapi visualnya itu ditampilkan di televisi. Apalagi kita coba untuk freestyle pakai Fanny dan lain-lain, itu kayaknya bakal seru banget. Dan ternyata seperti ini feelingnya. Oke, sorry. Kayaknya aku kasihkan main sampai lupa ngasih tahu kalau fungsi kabel ini sebenarnya lebih dari sekedar ngegame di TV. Dan kamu juga bisa pakai HP ini itu untuk nonton YouTube atau untuk streaming bola mungkin. Bang, tapi kan bisa langsung nonton di TV-nya, lebih simple, nggak perlu nyambung ke HP. Apalagi sekarang udah ada Smart TV, sudah ada Android TV juga. Oke, jadi berdasarkan pengalamanku ya, berarti streaming di TV itu nggak selalu enak karena kebanyakan TV-TV yang entry level itu dia nggak dilengkapi dengan koneksi internet yang baik atau nggak dilengkapi dengan penangkapan WiFi yang baik. Jadi biasanya kalau kita nonton streaming langsung dari TV-nya itu biasanya videonya bakalan buffering, bakalan loading, pokoknya bakalan nggak bisa kekejar streamingnya, apalagi kalau kita putar di resolusi yang tinggi. Jadi ini bisa banget jadi solusi. Kamu bisa pakai HP, kemudian kamu colok ke TV. Jadi yang kita manfaatin di situ adalah koneksi internet dari HP-nya. Dan biasanya penangkapan sinyal di HP itu seringkali jauh lebih stabil daripada penangkapan sinyal di TV. Dan fungsi lainnya juga bisa dipakai buat nyambung ke proyektor, entah dari HP atau dari laptop. Caranya juga sama, tinggal colok, colok, dan beres. Udah gitu aja. Kamu juga bisa pakai converter ini untuk ngegedein layar dari laptop ke TV. Kalau ngedit di layar super gede gini kan lebih enak ya kelihatannya. Oh iya Bray, ngomongin soal TV, zaman sekarang banyak banget TV yang udah dilengkapi sistem audio yang jernih macam Sound Blaster dan Dolby. Jadi kamu bisa banget pakai kabel ini untuk nyambungin HP ke TV dan menikmati audio super mantap dari TV yang kamu punya. Kalau konverter jenis lain biasanya cuma bisa nyambungin audio dari HP ke TV yang udah support HDMI ARC kayak gini. Tapi waktu aku coba pakai konverter ini, ternyata semua jenis HDMI bakal bisa nampilin gambar sekaligus suara dari HP yang dikoneksikan. Dan kayaknya nggak banyak konverter yang bisa kayak gini sih.
Selanjutnya adalah fitur yang sering banget aku pakai, yaitu untuk mirroring HP yang lagi ngerekam pas bikin konten ke TV atau monitor. Jadi aku bisa mantau proses perekaman di layar HP melalui TV atau monitor supaya hasil recordingnya bisa lebih rapi. Karena posisi tanganku jadi lebih pas waktu lagi ngontenin HP atau barang lainnya. Jadi itu dia tadi beberapa fungsi yang aku sering banget manfaatin dari converter ini. Kalau untuk main game, sebenarnya paling enak kalau main eFootball di HP begini. Lalu disambungin ke TV kayak cara yang tadi. Feelingnya itu bener-bener kayak main PS. Tapi memang untuk dapat experience yang lebih mantap, kamu butuh stick wireless kayak gini. Atau bisa juga pakai OTG supaya converter dan stick PS-nya bisa nyambung secara bersamaan. Oh iya, catatan khususnya ketika kamu mau nyambungin HP ke TV, itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, si HP-nya ini udah harus support USB Type-C 3.1. Kemudian juga dari HP-nya itu harus support fitur MHL namanya. Jadi fitur MHL tuh masih belum banyak ya di beberapa perangkat. Tapi untuk ngecek HP-HP yang punya fitur ini tuh kamu bisa coba googling ya, di sana ada jenis-jenis HP dan merek-mereknya yang bisa dipakai untuk langsung nyambung seperti ini. Kebetulan banget HP yang aku review beberapa bulan lalu itu, yaitu HP ini Sony Xperia 5 Mark II, itu punya fitur MHL dan sudah mendukung konektivitas USB Type-C 3.1. Jadi harusnya HP ini bisa banget, tinggal dicolok-colok langsung bisa. Tapi buat kamu yang HP-nya belum support USB 3.1, kemudian juga belum support MHL, itu ada cara lainnya, bro, yaitu dengan menggunakan converter jenis lain. Dan dari brand yang sama kayak yang aku pakai sekarang, itu juga udah ada converternya. Tapi kamu bisa cari tahu lebih lanjut tentang cara-cara tadi itu di channel YouTube-nya Bang Hendara. Karena di situ aku ngeliat dia ngebahas tentang ini tuh lengkap banget. Jadi dia pakai contoh HP Xiaomi yang belum support HML, yang belum USB 3.1 juga, tapi tetap bisa pakai ini. Dan dia pakai jenis converter yang agak berbeda lah, tapi mereknya masih sama. Kayaknya segitu aja yang bisa aku share soal fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dari converter ini. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, mungkin bisa kamu tanyakan di kolom komentar langsung aja kayak biasanya. Ya, kita lanjut nge-game aja ya.